Perjalanan panjang akan selalu menemukan jalan pulang. Dan pada akhirnya, hari ini aku menuntaskan perjalanan Banda Neira di episode 5 ini. Hari keempat di Banda Neira. Jam 12 siang aku sudah berada di pelabuhan Banda Neira menunggu kapal untuk kembali ke Pulau Ambon. Sejatinya kapal harusnya tiba jam 7 pagi. Namun setelah zuhur barulah kapal bersandar di pelabuhan. Saat berada di pelabuhan, mendadak aku baru sadar ada selebriti tanah air yang mondar-mandir di depan pasar pelabuhan. Ya, dialah Richard Kyle. Sepertinya dia sedang dalam sedang proyek di Banda Neira. Pasar depan pelabuhan biasanya akan ramai ketika ada jadwal kedatangan kapal. Ini lagi belanja cuy. Berapa? 20 sudah 20. Teman-teman, ini tempat oleh-oleh. Ikan. Berapa ini? 20 sudah 20. Salah. Kita beli manisnya cuy. 20. Ini kenari kan? Kenari. Setelah berbelanja oleh-oleh, kami masuk ke area tunggu untuk mencetak tiket. Kita barusan selesai cetak tiket, saatnya kita mau berfoto. Kapal Ngapulu menjadi transportasi yang akan membawa kami pulang. Berbeda dengan kapal sabuk yang hanya melayani rute lokal, kapal Ngapulu adalah kapal paling besar dengan rute perjalanan yang cukup jauh. Kapal ini baru kembali dari Papua dan terakhir sandar ritual sebelum ke Banda Neira. Setelah dari Ambon, biasanya kapal Ngapulu akan menuju Sulawesi dan menuju pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa dan berakhir di Tanjung Priuk sebelum beralih lagi ke arah timur. Kami akhirnya mendapat giliran masuk ke dalam kapal. Lantaran kapal Ngapulu termasuk kapal yang besar, untuk masuk kita harus mengantri sebab kita harus mengutamakan penumpang yang turun. Terkadang kita juga harus lebih gesit dari buruh angkut yang sangat cekatan. Tentu hal yang pertama yang kita tuju adalah bed tempat tidur yang sesuai dengan nomor tiket. Untuk aku yang jarang naik kapal, perkara mencari nomor bed cukup sulit, sebab nyaris semua kabin di sini hampir sama. Pemberitahuan dari ruang informasi, kapal Ngapulu ngetem di Pelabuhan Banda tidak terlalu lama, biasanya hanya 2 jam.
Setelah cukup lama mencari, akhirnya aku menemukan bed sesuai nomor tiket. Kamu healingnya kemana guys? Kita healingnya di sini, mana main. Nah teman-teman, kita sudah di atas KM 50. Ini pas di belakang Gunung Banda. Oh ya, asik cuy. Wow. Akhirnya kapal meninggalkan pelabuhan Banda Neira. Cuaca sangat terang saat ini mendukung perjalanan menuju kota Ambon. Sesuai jadwal, kapal akan berlayar selama 7 jam dalam keadaan normal, selebihnya tergantung cuaca maupun kondisi kapal. Sudah jam 4 lewat, aku dan beberapa teman memutuskan untuk mencari musola untuk melaksanakan sholat asar. Letak musola berada di bagian belakang dari kapal ini di dek paling atas. Aku lumayan terkejut saat masuk di dalam musola. Aku tak menyangka musola kapal ini cukup luas, sepertinya bisa menampung hingga 100 jemaah. Sore masih panjang, aku dan beberapa teman kemudian mencari tempat nongkrong di bagian belakang kapal. Di sini ada semacam kafe dan juga minimarket ala-ala Indomaret. Iya, ayo. Kabar Bung. Ini. Menikmati senja dari atas kapal jadi pengalaman yang menarik. Laut tenang, matahari oranye, perpaduan yang menarik. Entahlah, aku tak tahu kapan terakhir menikmati sunset seperti ini. Sudah jam 7 malam, setelah melaksanakan sholat maghrib, kami memutuskan kembali ke dalam kapal. Kami berniat untuk mencari pantry untuk mengambil jatah makan dari kapal. Berbeda dengan kapal sabuk, kapal Pelili menyediakan makanan gratis kepada penumpang, namun dengan syarat harus menggunakan tiket kapal. Tentu ini ada alasannya agar tidak ada penumpang yang mengambil jatah double.
Ternyata perkara mencari pantry lumayan sulit. Dengan kapal sebesar ini, kami serasa menjadi tim patroli, menyisir berbagai ruangan untuk menemukan pantry. Setelah sekitar 10 menit lebih, akhirnya kami menemukan pantry. Beginilah kalau malu bertanya, pasti akan tersesat di kapal. Seorang petugas akan memeriksa tiket. BTW, karena kami belum mengambil jatah makan siang, petugas memberikan kami 2 kotak. Lazimnya memang di kapal Pelni, petugas akan memberikan kotak makanan lebih ketika penumpang melewatkan 1 jatah makanan. Sebenarnya di kapal Pelni sekelas Ngapulu untuk makanan lumayan banyak disediakan, seperti kafe dan minimarket. Beberapa pedagang milik Pelni juga sering menawarkan makanan kepada penumpang. Setelah 7 jam perjalanan, lampu-lampu di Pulau Ambon perlahan terlihat. Lagi kapal 30 akan tiba di Pelabuhan Ambon. 1 jam lagi kapal 30 akan tiba di Pelabuhan Ambon. Terima kasih datanya. Kita piang ke pentas dulu di bawah. Takut kenapa? Ada drone bareng dalam. Kapal sudah memasuki Teluk Ambon. Temaram lampu-lampu dari kota berjuluk Manise ini sangat temaram. Biasanya orang-orang akan duduk di tepi railing pagar saat kapal mulai menepi di dermaga. Saat kapal menepi akan ada beberapa orang menunggu di dermaga. Biasanya adalah petugas Pelni. Keamanan dan yang paling banyak adalah para buruh penyedia jasa angkut barang. Aku bersiap-siap meninggalkan kapal setelah 8 jam perjalanan dari Banda. Sebuah perjalanan yang singkat namun mengesankan. Di beberapa titik terjadi antrian lantaran banyaknya penumpang yang turun.
Ada pemandangan menarik di pelabuhan. Beberapa ambulans berada di bibir dermaga, kemungkinan karena ada penumpang yang membutuhkan pertolongan pengobatan segera. Alhamdulillah aku bisa menginjakan kaki kembali di kota Ambon, sebuah perjalanan yang luar biasa selama 4 hari di Banda Neira. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.